Assalamualaikum, jumpa lagi di Pi Cooking Channel. Yuk kita bikin martabak yang tingginya hampir 200 hampir 2 ruas jari, maksudnya kok 200 ya. Yang tebal tapi kenyal ya teman-teman. Ini martabak pandan rasa kelapa dengan gula aren dan juga kacang. Jadi rasanya ya lebih ke tradisional taste ya. Dan ini yang biasa aja, ini pakai coklat ceres, yang coklatnya itu ada yang coklat dark sama warna-warni. Biasanya anak-anak sukanya yang warna coklat yang pakai coklat gitu ya teman-teman. Juga bisa diisi keju dan lain sebagainya. Dan ini teksturnya empuk ya teman-teman. Di pagi hari berikutnya tuh masih empuk. Kalau kita angetin lagi di microwave atau kita open, itu pasti masih empuk ya gitu teman-teman. Jadi memang biar tebal begini itu aku pakai tapioka. Tepung terigu biasa aja serbaguna. Dan yang pasti juga pas pemanggangan jangan pakai api besar ya, nanti kegosongan karena adonnya mengandung gula pasir ya. Oke teman-teman, di sini aku pakai setengah kilo ya, 500 gram tepung serbaguna. 500 gram lumayan banyak ya, jadinya 1, 2, 3, 4 loyang ya. 4 loyang dengan diameter kurang lebih 20 cm loyangnya. Jadi ada setengah kilo tepung terigu serbaguna. Kemudian aku pakai tepung terigu segitiga aja, ada 2 sendok teh ragi instan, terus 100 gram gula pasir, vanili dan garam secukupnya. Jadi hanya menggunakan itu, tambahannya lagi pakai tapioka kurang lebih 100 gram ya teman-teman. Dan kita aduk serta menggunakan air kurang lebih 700 ml airnya. Setelah diaduk-aduk kita diamkan kurang lebih 1-2 jam. Jadi kalau mau pakai ragi aja kita harus mendiamkan adonannya kurang lebih 1 jam atau bisa lebih juga ya, biar pas dipanggang itu cepat berbuih-buih gitu. Nah kalau sudah 1 jam atau saya sampai 2-3 jam ya, karena mengerjain yang lain-lain dulu, itu baru kita kasih mentega atau margarin atau butter yang udah dicairkan. Untuk takaran menteganya bisa 3 sendok makan, sesuai selera aja ya. Setelah itu baru kita aduk-aduk ya sampai rata semua. Jadi setelah kita kasih air, maaf ya kelewat, itu kita mixer dulu biar tercampur rata. Setelah itu didiamkan selama 1 jam ya kurang lebih. Kalau di atas 1 jam itu bagus malahan ya, lebih gampang berbuih. Dan untuk loyangnya aku pakai loyang seperti ini, loyang martabak, dimana dialasi juga dengan wajan teflon yang tipis biar apinya tidak langsung ke loyang semua ya. Nah ini diolesi mentega dulu. Setelah itu setelah panas ya, boleh pakai api besar dulu kurang lebih 2 menit untuk memanaskan loyangnya. Setelah cukup panas baru kita masukkan 2,5 centong atau 3 centong, udah lumayan tinggi nanti ya jadinya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi memang bikin martabak itu memang harus sabar ketika proofingnya ya. Sama sih kayak bikin roti-roti gitu, pasti ada proofingnya dulu. Kalau memang nggak mau didiamkan dulu, pengen langsung dimasak, itu bisa pakai baking soda atau baking powder ya, dua-duanya sih ya. Biasanya pakai baking soda atau baking powder, tapi baking sodanya itu dicampur air sedikit lalu dicampur di pas terakhir ya adonan. Lalu bisa dipanggang, itu biasanya lebih cepat berbuih juga. Cuman ada sedikit keras aja ya teman-teman, agak bau sodanya gitu. Jadi saya prepare untuk pakai ragi aja gitu ya. Dan teksturnya bisa empuk gitu. Dan kalau mau pakai telur, sebaiknya gula sama telurnya tuh di mixer dulu, baru nanti dicampur dengan terigu dan bahan lainnya, supaya tidak
menjadi seperti bolu gitu teksturnya. Karena kalau bergerindil kita tuh mesti saring ya teman-teman. Kalau di mixer, kalau pakai telur di mixer tuh jadi kayak bolu, makanya lebih baik disaring aja adonannya kalau mau pakai mixer. Oke, ini kita udah mateng ya, kita belah pakai susu kental manis, unti. Aku pakai unti nih, kelapa muda yang dicampur sama gula aren dimasak. Dan wajib pakai talenan ya. Kalau nggak pakai talenan itu agak repot motongnya karena kulitnya tuh agak sedikit alot. Untuk api besarnya cukup 2 menit aja. Selanjutnya pakai api sedang dan api kecil, karena kalau api besar terus nanti akan cepat gosong. Untuk awal-awal api besarnya nggak kelamaan ya, jadi nggak belang-belang. Biar rata. Ini yang pertama aku agak belang kulitnya, jadi sebaiknya jangan kelamaan di awal pertama menggunakan api besar, cukup semenit aja. Atau teman-teman menggunakan api besar itu sebetulnya untuk membuat buih-buihnya itu lebih banyak muncul dulu gitu. Kayak gini ya, saya agak sedikit belang, hampir kegosongan nih teman-teman pinggirnya ya. Nah ini jadinya besar banget ya, jadi tinggi gitu hasilnya. Jangan lupa olesi margarin. Dan udah kita bisa potong-potong seperti ini kurang lebih, dan hasilnya tinggi banget ya teman-teman. Ini enak banget, kenyal tapi empuk gitu. Dan lanjut ya, untuk yang berikutnya mau aku kasih seres aja. Jadi kalau aku belum pernah ya bikin pakai telur yang di mixer. Kalau mau telurnya dicampur aja biasa, nggak usah di mixer, itu juga bakal jadi. Dan kalau menghindari bau amis bisa kasih vanili ya, aroma vanila yang wangi gitu, untuk supaya nggak bau amis. Dan next time mungkin aku juga pengen coba sih dengan gula dan telurnya yang kita mixer sampai mengembang, lalu baru campur tepung terigu dan lain sebagainya. Itu aku belum pernah coba ya teman-teman, bisa juga coba kalau mau ya. Dan ini di api besar cukup semenit saja, semenit atau 2 menit. Selanjutnya gunakan api kecil aja. Jadi sebenarnya bikin martabak itu lama di proofingnya ya, hampir sejam kalau pakai ragi. Tapi aku lebih suka memang pakai ragi karena teksturnya empuk aja gitu teman-teman. Dan pakai tapioka supaya lebih ada kenyal-kenyalnya kalau digigit gitu. Sekali lagi ukurannya itu 500 gram atau setengah kilo tepung serbaguna, atau teman-teman bisa juga pakai tepung roti ya. Dan 100 gram tapioka serta 50 gram gula pasir, bisa juga pakai gula halus, 2 sendok teh ragi instan, vanili, garam secukupnya. Untuk airnya hampir 700 ml lebih ya. Dan kalau sudah tercampur semua, di mixer biar rata. Setelah itu baru didiamkan kurang lebih 1 jam atau sampai 2 jam, dan baru kita tuangkan mentega ya yang sudah dicairkan sebanyak 2 atau sampai 3 sendok makan. Ini kalau udah berbuih-buih begini, kita taburi sama gula pasir biar bolong-bolongnya itu cepat terbuka ya. Lalu kita kasih susu kental manis atau kental manis dan seres. Kebetulan seres yang darknya udah habis, jadi aku punya yang warna-warni, kita taburin aja. Ini buat anak-anak ya. Next bisa juga kita tambahkan pasta ya. Di sini aku pakai pasta pandan. Untuk loyang berikutnya pakai pasta pandan, atau teman-teman juga bisa pakai pewarna, misalnya mau bikin martabak red velvet juga bisa banget ya, sesuai selera aja. Untuk toppingnya bebas ya, bisa pakai pisang, bisa pakai keju, kacang dan sebagainya.
tips ya, ini motongnya itu memang pakai talenan harusnya teman-teman, soalnya kalau nggak pakai talenan itu alot kulitnya ya, jadi wajib pakai talenan. Ini hasilnya tinggi banget lumayan, dan pisaunya itu harus dicelupin air. Jadi udah motong satu loyang itu wajib pisaunya dibersihkan, pisaunya wajib tajam ya. Kalau bisa dicelupin air, tapi kalau saya sih saya cuci lagi pisaunya, saya bisa potong lagi untuk loyang berikutnya. Dan ini adalah yang menggunakan pasta pandan. Dan yang berikutnya itu kita kasih taburan kacang biar ada rasa gurih-gurihnya gitu ya. Bisa juga pakai keju, cuman stok kejuku yang cheddar udah habis, jadi aku kasih kacang aja. Oke. Dan hasilnya mantep, gemoy-gemoy, endut-endut, dan juga tinggi ya. Aku suka banget kalau bikin martabak itu tinggi dan kenyal gitu ya teman-teman. Seperti ini kurang lebih, ini enak banget. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman, proofingnya agak lama biar pas masaknya itu, pas manggangnya itu dia cepat berbuih gitu ya. Jangan lupa apinya juga diatur 1 menit aja di api besar, selanjutnya bisa api kecil. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.